Halo semuanya, kali ini saya akan ajak Anda menelusuri sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana Indonesia, sebuah bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, bertransformasi menjadi satu negara kesatuan yang utuh dan berdaulat. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau laut yang ada di tengah-tengah negara kita, yang seharusnya jadi jembatan penghubung, ternyata bukan punya kita? Nah, inilah masalah inti yang dihadapi Indonesia di tahun-tahun awal kemerdekaannya. Laut yang seharusnya menyatukan, malah jadi pemisah. Nah, lihat deh perbandingan dua peta ini. Keren banget kan perbedaannya? Di sebelah kiri, itu peta dari era kolonial. Setiap pulau itu kayak berdiri sendiri, cuma dikelilingi sedikit perairan. Laut luas di antaranya, itu laut internasional, siapapun boleh lewat. Sekarang lihat yang di kanan. Itu adalah Indonesia modern, satu wilayah utuh, di mana darat dan laut menyatu jadi satu kedaulatan. Oke, untuk ngerti gimana Indonesia bisa jadi satu seperti sekarang, kita harus mundur jauh ke belakang. Karena ide soal persatuan ini tuh udah tua banget. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, konsep negara maritim yang kuat dan nyambung itu bukan hal baru. Jauh sebelum penjajah datang, di abad ke-7 ada Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Terus, di abad ke-14, Majapahit muncul dengan pengaruhnya yang membentang di seluruh Nusantara. Baru deh setelah itu era kolonial dimulai dan puncaknya di 1945 Indonesia merdeka. Tapi sayangnya, kita mewarisi hukum laut dari zaman kolonial itu. Dan semangat buat menyatukan Nusantara ini paling terkenal lewat Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Ini jadi bukti kan? Mimpi soal kepulauan yang bersatu itu akarnya udah dalam banget di sejarah kita. Nah, ini dia biang keladinya. Aturan peninggalan Belanda ini namanya, agak ribet ya, Territorialeze en Maritime Kringen-Ordonnantie atau TZMKO. Intinya, aturan ini bilang laut Indonesia cuma 3 mil dari pantai tiap pulau. Sisanya, laut bebas. Bayangin aja, kapal perang asing bisa seenaknya lewat di antara Jawa dan Kalimantan. Gila kan? Itu kenyataan pahit yang harus dihadapi Indonesia waktu itu. Sampai akhirnya ada satu momen, satu pengumuman berani yang mengubah peta dan nasib Indonesia untuk selamanya. Dan inilah dia Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya melakukan sesuatu yang revolusioner. Beliau bilang, semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau kita, itu semua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia. Laut bukan lagi pemisah, tapi justru jadi perekat. Hasilnya, wow, benar-benar mengubah segalanya. Luas wilayah laut Indonesia langsung melonjak lebih dari 150%. Coba bayangin, cuma dengan satu deklarasi, negara kita jadi jauh lebih besar. Grafik ini nunjukin seberapa gilanya perubahan itu. Lihat, sebelum 1957, wilayah laut kita cuma sekitar 2 juta kilometer persegi. Setelah ada hukum baru di tahun 1960 yang mengesahkan deklarasi itu, angkanya melonjak jadi lebih dari 5 juta. Ini bukan sekedar nambah wilayah loh, ini mengubah total cara pandang kita terhadap laut. Tapi, tunggu dulu. Bikin pengumuman di dalam negeri itu satu hal. Meyakinkan seluruh dunia untuk setuju? Wah, itu cerita lain. Ini adalah awal dari perjuangan diplomasi yang panjang banget. Perjuangannya bisa kita rangkum jadi 4 langkah besar. Pertama, proklamasi berani di tahun 57. Kedua, dijadikan hukum nasional di tahun 60. Ketiga, diplomasi tanpa henti di PBB, memperjuangkan konsep negara kepulauan. Dan akhirnya, langkah keempat, kemenangan besar di tahun 1982. Saat dunia akhirnya mengakuinya lewat UNCLOS. Dan puncaknya, pada 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi perjanjian UNCLOS itu. Momen inilah yang secara resmi mengunci status negara kepulauan Indonesia di mata hukum internasional dan nasional. Perjuangan 25 tahun akhirnya terbayar lunas. Oke, jadi wilayahnya udah diakui dunia. Terus, tantangan selanjutnya apa? Tentu saja, gimana caranya mengelola negara sebesar dan sekompleks ini? Salah satu tantangan terbesarnya ya ini, populasi yang nggak merata. Coba lihat, lebih dari setengah penduduk Indonesia, sekitar 56%, itu tinggalnya di Pulau Jawa. Padat banget. Sementara pulau-pulau lain, terutama di timur, jauh lebih sepi. Ini jadi PR besar soal pemerataan pembangunan. Dan kalau kita lihat angkanya, skala geografi Indonesia ini benar-benar bikin takjub. Ada lebih dari 17.000 pulau loh.
Belum lagi kita ada di jalur cincin api Pasifik, yang artinya kita punya 127 gunung berapi aktif. Di satu sisi, ini bikin tanah kita subur banget, makanya Jawa bisa sepadat itu. Tapi di sisi lain, risiko bencana alamnya juga tinggi. Mengelola semua ini, ditambah dengan garis pantai yang salah satu terpanjang di dunia, itu tantangan sekaligus potensi yang luar biasa. Nah, karena sekarang lautnya jadi milik kita, ini jadi jalur kehidupan bangsa. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol jalur-jalur laut strategis dunia, kayak Selat Malaka. Sumber daya laut dan perikanannya juga melimpah. Pariwisata bahari jadi bisa berkembang. Belum lagi cadangan energi dilepas pantai. Dan yang paling penting, keamanan nasional kita jadi lebih terjamin karena wilayah kita utuh. Supaya kita semua nggak lupa sama momen bersejarah ini, makanya setiap tanggal 13 Desember kita merayakan Hari Nusantara. Ini semacam pengingat tahunan tentang pentingnya persatuan, yang akarnya ya dari deklarasi Juanda itu. Saking pentingnya konsep ini, sampai-sampai dimasukin ke dalam konstitusi kita di pasal 25A UUD 1945. Bunyinya jelas, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Jadi, ini bukan lagi sekedar kebijakan, tapi udah jadi jati diri bangsa. Ini jadi ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik ya. Jadi apa sih yang sebenarnya membentuk identitas sebuah bangsa? Apakah sejarah kunonya, mimpi-mimpi masa lalunya, atau garis tegas yang kita gambar di peta modern? Kalau kita lihat dari kisah Indonesia, jawabannya adalah dua-duanya. Mimpi masa lalu ngasih kita visi, tapi keberanian di masa modern lah yang bikin visi itu jadi kenyataan.